Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Neng Dini Fauzia dari jurusan Tasawuf Psikoterapi kelas TP 5D dengan NIM 122-10484. Nah, pada video kali ini aku akan membahas terkait maqamat dalam konsep tazkiyatun nafs dan mujahadatun nafs. Maka dari itu, selamat menonton. Nah, sebelum membahas terkait maqamat dalam konsep tazkiyatun nafs dan mujahadatun nafs, apa sih itu maqamat dalam tasawuf? Nah, secara bahasa, maqamat itu merupakan bentuk jama dari kata maqam yang artinya itu kedudukan atau derajat. Nah, dalam istilah tasawuf itu sendiri, maqam merupakan kedudukan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang diperoleh melalui ibadah, mujahadah, dan latihan-latihan spiritual. Lalu, tahapan maqamat apa aja sih yang harus dilalui oleh seorang salik? Nah, untuk tahapan maqamat yang pertama yaitu taubat. Nah, taubat itu sendiri merupakan maqam pertama yang harus dilalui oleh seorang salik dengan melalui riyadhah, ibadah, dan juga mujahadah. Kemudian taubat itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kembali, yaitu taba yatubu taubatan. Nah, menurut seorang sufi, taubat ini berarti kembali dan berbalik arah kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa dengan tujuan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk maqam yang kedua yang harus dilalui oleh seorang salik yaitu zuhud. Zuhud berasal dari bahasa Arab yaitu zahada yazhudu zuhdan yang artinya tidak tertarik atau menjauhkan diri. Nah, menurut Kiai Ahmad itu sendiri, zuhud dalam pengertian luas adalah melepaskan ketergantungan diri dari kehidupan dunia dan kehidupan materinya. Nah, menurut seorang sufi itu sendiri, kehidupan dunia dan materi dunia itu sendiri adalah sumber kemaksiatan dan penyebab dari terjadinya dosa. Maka dari itu, para sufi selalu melakukan sikap zuhud. Nah, untuk tahapan yang ketiga dalam maqamat yang harus dilalui oleh seorang salik adalah waro. Waro itu sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu waro'a yari'u waro'an yang artinya berhati-hati. Nah, dalam tasawuf itu sendiri, waro itu identik dengan kehati-hatian dan kewaspadaan yang tinggi. Menurut seorang sufi itu sendiri, waro merupakan melepaskan segala sesuatu persoalan yang tidak jelas, baik yang menyangkut makanan, minuman, atau suatu persoalan yang tidak jelas. Nah, untuk tahapan yang keempat, maqam yang harus dilalui oleh seorang salik adalah al-fakir. Nah, dalam pandangan sufi itu sendiri, al-fakir adalah tidak meminta lebih dari apa yang telah ada pada diri kita. Menurut Kiai Ahmad, al-fakir adalah adanya kesadaran terhadap diri bahwa diri ini tidak memiliki sesuatu sama sekali yang patut bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk tahapan maqam yang kelima yaitu sobar. Sobar itu dalam bahasa Arab yaitu sobaro yasbiru sobron yang artinya menahan diri. Nah, dalam kalangan sufi itu sendiri, sobar itu diartikan dalam 3 hal. Untuk yang pertama itu sabar dalam menjalankan perintah Allah. Untuk yang kedua itu yaitu sabar dalam menjauhi segala larangan dari Allah. Dan untuk yang ketiga itu sabar dalam menerima segala cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk tahapan yang keenam, maqam yang harus dilalui oleh seorang sufi adalah tawakal. Tawakal secara bahasa yaitu bergantung dan berserah diri.
Nah, sedangkan dalam istilah sufi, tawakal itu sendiri adalah diartikan sebagai menyerahkan diri dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dilaksanakannya ikhtiar kepada Allah. Nah, untuk tahapan yang terakhir, makom yang harus dilalui oleh seorang salik yaitu ridho. Ridho secara bahasa yaitu menerima. Nah, dalam pandangan sufi, ridho itu diartikan sebagai menerima dengan senang hati terhadap qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pembahasan terkait tahapan makomat dalam tazkiyatun nafs dan mujahadatun nafs. Lalu, apa sih kaitannya dengan makomat, dengan tazkiyatun nafs dan mujahadatun nafs? Nah, sebelum itu, mari kita bahas terkait tazkiyatun nafs. Apa sih itu tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu tazkiyah yang berarti penyucian dan an-nafs yang berarti jiwa. Dalam istilah itu sendiri, tazkiyah merupakan upaya untuk membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela dan menghiasi jiwa dengan sifat-sifat terpuji. Lalu, apa sih hubungan antara tazkiyatun nafs dengan maqamat? Tazkiyatun nafs dan makomat saling terkait dalam proses perjalanan seorang sufi, di mana tazkiyatun nafs merupakan langkah awal untuk seorang sufi mencapai sebuah makom. Nah, dengan tazkiyatun nafs ataupun proses penyucian jiwa, seorang sufi dapat mulai melangkah ke makom yang lebih tinggi. Nah, tentunya proses ini dapat dilalui dengan kesadaran penuh untuk bisa mensucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Pada pembahasan selanjutnya mengenai tahapan-tahapan dalam proses penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Nah, konsep maqamat dalam tazkiyatun nafs dan mujahadatun nafs sejalan dengan konsep takhalli, tahalli, dan tajalli, di mana ini merupakan tahapan-tahapan seorang sufi dalam melalui proses tazkiyatun nafs. Untuk yang pertama itu ada takhalli. Takhalli merupakan proses pembersihan hati dari sifat-sifat tercela seperti hasud, iri, dengki, takabur, dan lain sebagainya, di mana proses ini bisa dilalui dengan makom taubat. Untuk tahapan yang kedua yaitu tahalli. Tahalli adalah proses pembersihan hati dengan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji, di mana ini bisa dilalui dengan makom waro, fakir, zuhud, tawakal, dan ridho. Kemudian untuk tahapan yang ketiga yaitu tajalli. Tajalli itu sendiri adalah kondisi di mana tersingkapnya tabir antara hamba dengan Tuhan. Pada kondisi ini seorang hamba telah mencapai tingkatan mahabbah, di mana adanya persatuan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Lalu, apa sih itu mujahadatun nafs? Mujahadatun nafs merupakan usaha ataupun perjuangan melawan hawa nafsu agar bisa mencapai kesucian jiwa, di mana proses ini merupakan usaha keras untuk bisa menahan diri dari perbuatan buruk dan memperkuat komitmen diri terhadap kebaikan. Mujahadah itu sendiri seringkali dianggap sebagai bagian integral dari tazkiyatun nafs, karena tanpa usaha keras ataupun perjuangan melawan hawa nafsu, maka tazkiyatun nafs tidak akan dicapai. Lalu, apa sih hubungan antara maqamat dengan tazkiyatun nafs dan mujahadatun nafs? Nah, konsep ketiganya itu saling terkait dalam proses perjalanan seorang sufi dalam mencapai kedekatannya dengan Allah, di mana tazkiyatun nafs merupakan proses awal penyucian jiwa yang diperlukan seorang sufi untuk bisa mencapai sebuah makom. Kemudian untuk maqamat adalah
sebuah tingkatan ataupun kedudukan yang harus dilalui oleh seorang sufi, karena setiap makom akan membawa seorang sufi untuk lebih dekat dengan Allah. Kemudian untuk mujahadatun nafs itu adalah usaha aktif seorang sufi untuk bisa melawan hawa nafsu yang bisa mendukung proses tazkiyatun nafs dan mendukung proses pencapaiannya melalui sebuah makom. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai makomat dalam konsep tazkiyatun nafs dan mujahadatun nafs merupakan sesuatu yang sangat penting bagi individu yang ingin mencapai kesucian jiwa dan kedekatannya dengan Tuhan. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai makomat dalam konsep tazkiyatun nafs dan mujahadatun nafs yang saya sampaikan. Semoga bisa memberikan wawasan yang luas dan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih, sekian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.